Banyak villa di iklan itu kelihatan sempurna. View-nya ada yang sawah, ada yang tebing-tebing, pegunungan, laut. Pokoknya estetik banget lah. Tapi pas cek langsung ke lokasi, ternyata akses mau kemana-mana jauh. Mau beli ini ribet, mau ke sana susah aksesnya. Di satu sisi ada villa yang view-nya biasa aja, tapi deket sama jalan utama. Jadi mau cari apa-apa gampang, kesini tinggal jalan dan lain sebagainya. Pertanyaannya nih, kalau misal mau investasi, kita lebih baik memilih villa yang mana nih? Apakah villa dengan view yang seperti yang pertama tadi, atau kita cari villa yang view-nya biasa aja tapi aksesnya deket ke mana-mana? Ini yang akan kita bahas. Saya bersama Pak Berti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Berti? Baik Mas Safi. Waduh, terima kasih sudah berkenan hadir. Saya langsung ke pertanyaannya aja nih Pak Berti. Ini kan dilema ya, seperti yang tadi sempat saya bilang. Ini sering banget mungkin dialami investor antara view yang bagus atau akses yang gampang. Ini sebenarnya pilihan sulit nih Pak Berti. Sebenarnya ini sesering itukah terjadi di lapangan Pak Berti? Ya ini sangat umum sih Mas Safi. Bahkan biasanya bisa dibilang hampir semua investor yang baru ya, yang baru masuk ke properti di Bali ini pasti menghadapi pilihan ini. Karena Bali itu unik ya Mas. Jadi lokasi dengan view yang terbaik itu seperti kayak tebing mungkin, sawah terasering, atau jungle atau pantai atau biasanya memang berada di area yang agak jauh dari jalan utama ya kan. Nah, secara alami kan pasti ini aksesnya lebih terbatas ya. Nah, sebaliknya kalau villa-villa yang di area dekat jalan utama atau dekat pusat aktivitas itu biasanya lebih berkembang dan ini aksesnya lebih gampang, dan tapi memang dari sisi view itu kurang. Nah ini berarti ada plus minusnya ya sebenarnya ya? Ya betul Mas. Jadi memang jarang sekali sih kita dapat properti yang view luar biasa terus kemudian aksesnya juga sangat bagus gitu kan. Hampir selalu ada kompromi di antara itu. Iya. Baik. Wah, ini berarti dari awal memang harus siap kompromi seperti yang tadi Pak Berti bilang ya? Ya betul Mas. Makanya penting itu Mas untuk kita mulai dulu tujuan investasinya. Oke, tujuan investasi. Karena pilihan terbaik itu sangat tergantung dari tujuan tersebut. Ini berarti kalau kuncinya tadi di tujuan investasi, ini cara praktisnya gimana nih Pak Berti buat nentuin dari awal? Nah ini. Iya. Jadi Mas, jadi untuk sampai ke tahap itu ya, kita perlu pahami dulu untuk kekuatan masing-masing, karena pada dasarnya kedua model villa tadi punya kelebihan masing-masing. Iya juga ya. Villa yang dengan apa namanya yang view-nya bagus biasanya unggul di tahap awal seperti sangat menarik perhatian, kemudian di platform Airbnb dan medsos itu visualnya sangat bagus. Orang cenderung langsung klik dan tertarik dengan foto itu tadi. Iya juga, iya. Terus kemudian di sisi lain juga akses punya peran besar Mas dalam ini keseluruhan pengalaman untuk menjangkau villa tadi. Kemudian untuk menuju lokasi, terus kemudian dekat dengan area-area seperti restoran atau beach club atau tempat wisata, itu semua akan berpengaruh juga pada kenyamanan tamu. Terus kemudian dari sisi operasional juga, villa yang aksesnya lebih mudah itu biasanya lebih efisien untuk staff, maintenance, kemudian logistik. Jadi kalau disederhanakan ya Mas, view itu kuat di daya tarik awal, sedangkan akses itu kuat di pengalaman dan kemudahan penggunaannya. Jadi dua-duanya penting, tapi memang
perannya berbeda. Ya juga ya sebenarnya, padahal kalau ditarik ke belakang sebenarnya ya punya apa kelebihannya masing-masing lah, seperti yang tadi Pak Berti utarakannya. Oke. Nah ini berarti sebenarnya bukan soal mana yang lebih bagus nih berarti Pak Berti ya, tapi lebih ke fungsi masing-masing ya mungkin ya. Iya Mas. Ini bukan soal benar salah, tapi soal strategi bagaimana properti itu nanti kita gunakan atau diposisikan di market. Nah ini menarik nih. Misal kalau dari sisi investor lah katakan, kapan sebaiknya kita pilih villa dengan view itu tadi, dan kapan lebih masuk akal pilih villa yang mudah, aksesnya mudah itu tadi? Nah kalau investor ingin bermain di segmen yang mengandalkan pengalaman visual Mas. Oke, yang view dulu berarti ya. Misalnya gini, untuk villa-villa yang sangat menarik untuk honeymoon, konten atau high end villa gitu kan. Itu bisa jadi pilihan tepat untuk punya diferensiasi yang jelas. Kemudian biasanya targetnya juga spesifik Mas. Seperti pasangan yang honeymoon atau mungkin bahkan nikah di tempat itu. Iya, bisa jadi ya. Terus konten kreator juga, terus kemudian tamu-tamu yang memang mencari pengalaman unik. Misalkan tinggal di ujung tebing atau gimana seperti itu. Mereka akan lebih suka untuk suasana yang private dan estetika yang sangat kuat gitu ya, di area-area yang secara view-nya bagus itu tadi. Namun kalau untuk fokusnya ke stabilitas Mas, atau maksudnya pendapatan itu juga ini seperti okupansinya yang konsisten, target marketnya yang lebih luas kan, terus kemudian dari sisi operasional yang juga lebih efisien, terus kemudian kemudahannya didapat itu lah Mas. Akses itu lebih bisa menjadi faktor yang kita utamakan. Faktor yang dipilih investor bahkan yang bisa jadi. Jadi dengan akses yang mudah kita akan target marketnya itu biasanya lebih umum ya, seperti keluarga, terus kemudian group traveler atau tamu yang ingin datang aja. Berarti nggak terlalu spesifik. Tanpa hal-hal spesifik seperti kayak menjual view tadi gitu. Tapi juga kelebihannya seperti kalau kita yang mengutamakan akses itu biasanya dekat restoran, dekat ini dan hal-hal yang lain gampang dijangkau. Kebutuhan mereka juga lebih lebih gampang itulah istilahnya. Karena pada praktiknya juga Mas, tamu itu tidak hanya mempertimbangkan keindahan, tapi juga kenyamanan, terus kemudian kemudahan mereka selama menginap itu untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, kebutuhan harian itu. Jadi pada akhirnya sih kedua pilihan ini sama-sama bisa menguntungkan selama sesuai dengan target market dan strategi pengelolaan kita Mas. Ya sebenarnya berarti balik seperti yang Pak Ferdi katakan tadi, ini bukan tentang benar dan salah ya sebenarnya. Jadi kadang targetnya juga memang benar seperti yang Pak Berti bilang tadi. Ada yang memang villa ini ditujukan untuk pasangan yang honeymoon dan lain sebagainya. Dia lebih mengutamakan pemandangan, tapi ada juga yang keluarga yang ingin berkreasi, ya pasti cari villa yang mau kemana-mana juga gampang dan mudah mungkin ya Pak Berti ya. Ini berarti balik lagi ke tujuan investasi masing-masing nih berarti Pak Berti? Ya itu tadi Mas, itu yang paling utama harus jelas kita mau bermain di mana, positioning kita yang mana gitu. Nah oke nih Pak Berti, kalau dari semua pembahasan ini tadi ya yang sudah kita bahas, ini berarti kuncinya kita harus cari produk yang dari awal sudah sesuai dengan tujuan kita ini berarti Pak Berti? Ya betul Mas, karena kalau dari awal sudah jelas kebutuhannya, proses memilih kita juga lebih simpel. Misalnya kalau kita fokusnya kemudahan akses kita cari properti yang memang dari awal dirancang dengan akses yang baik, mau kemana-mana gampang, terus dekat pusat perbelanjaan atau iya juga ya. Nah, seperti contohnya villa kita Mas, yang
kita punya Miralen ini sama nih Villa Pecatu dan Ungasan itu. Konsepnya villa kita memang dibuat dengan mempertimbangkan akses yang mudah dan penggunaan yang praktis, kemudian dekat jalan raya utama juga dan destinasi wisata populer di Bali Selatan. Ya. Jadi buat investor yang dari awal memang mengutamakan kemudahan akses ini bisa jadi salah satu opsi yang relevan, Mas. Oke. Nah, ini berarti sebenarnya sudah jelas nih dari yang Pak Berti sampaikan. Kalau misal kita butuh akses yang gampang, nggak perlu bingung lagi sebenarnya karena langsung cari yang memang sudah dirancang seperti itu. Seperti yang sudah diutarakan Pak Berti, ada opsi sama nih Villa by Miralen Property. Ada di Ungasan sama Pecatu, ini harusnya relevan banget harusnya untuk langsung dipertimbangkan. Nah, karena konsepnya memang fokus ke akses dan kemudahan dari awal nih teman-teman. Ini berarti bisa saya simpulkan nih Pak Berti ya, view dan akses itu bukan soal mana yang lebih bagus, tapi mana yang paling sesuai dengan tujuan investasinya berarti Pak Berti ya? Ya, betul. Nah, sekarang saya penasaran nih, kalau kalian lebih condong kemana nih teman-teman? Villa yang punya view dan pemandangan yang bagus atau villa yang punya akses kemana-mana yang bagus? Nah, ini coba kalian tulis di kolom komentar. Mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.